Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya pada acara seminar hari ini, dan terima kasih kepada Dr. Marta Rosana yang telah memoderasi acara ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kendali glikemik intensif sejak dini, the legacy effect. Topik ini sangat menarik oleh karena ini berkaitan dengan praktek kita sehari-hari. Kalau kita lihat di sini bahwa diabetes itu ternyata memberikan beban yang berat pada sistem kesehatan secara global. Kalau kita lihat di sini, bola-bola ini menunjukkan jumlah pasien diabetes. Dan bola yang paling besar itu ada di region Western Pacific. Jadi memang tempat kita berada, ini jumlah pasiennya itu sangat besar. Indonesia sendiri pada tahun 2019 itu berkontribusi atas sekitar 10 juta pasien, dan ini akan meningkat pada 2045 menjadi 16 juta pasien. Walaupun jumlahnya cukup besar, ternyata bahwa pasien diabetes ini sangat bervariasi, baik secara genetik maupun secara fenotip, dan juga mengenai kegiatan pasiennya dan juga mengenai usianya. Jadi ini sangat bervariasi sekali. Dan kalau kita melihat ke arah patomekanisme dari DM tipe 2, dia juga melibatkan berbagai macam organ, dan tentunya masing-masing organ ini menjadi target dari golongan-golongan obat penurun gula darah. Dan kalau kita lihat kontribusinya ya, terhadap kematian dan biaya kesehatan, diabetes mellitus tipe 2 ini memang berkontribusi sangat besar pada angka kematian, yaitu 3, juta kematian per tahun, dan menghabiskan biaya sebesar 8% sampai 9% dari pengeluaran biaya kesehatan, dan ini akan meningkat sebesar 11% sampai dengan tahun 2045. Apa yang kita lakukan selama ini untuk pendekatan pengobatan atau pengelolaan DM tipe 2? Paling tidak di sini ada 2 jenis pendekatan yang kita sebut sebagai pengobatan konvensional, di mana di sini sifat dari pengobatannya itu adalah lebih banyak ke arah reaktif. Jadi pada awalnya pasien DM tipe 2, ini garis yang biru, diberikan perubahan gaya hidup, dan kemudian diberikan obat oral monoterapi, dan setelah turun, ternyata tidak bisa dipertahankan waktu lama, dan kemudian gula darah naik kembali, dan di sini baru kita menambahkan obat yang kedua, turun lagi, dan kemudian naik lagi, ditambah obat yang ketiga, dan akhirnya dengan insulin. Kita sebut ini adalah pendekatan yang konvensional. Nah, sebetulnya yang kita harapkan ke depan adalah pendekatan yang agresif dan intensif. Kita bisa lihat, yaitu garis yang kuning, di mana secara intensif dan juga agresif kita mempertahankan gula darah itu di bawah 7%, dan tetap dipertahankan di bawah 7% untuk mencegah komplikasi mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Kita bisa lihat dari data ini. Ini adalah hasil analisis retrospektif dari database. Ini adalah Clinical Practice Research Data Link, dan jumlah pasiennya itu cukup besar. Paling tidak di sini ada sekitar 5.000 pasien yang mendapatkan terapi, dan di sini kita bisa lihat bahwa pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi yang intensif, paling tidak dalam 1 tahun terakhir, kita bisa lihat ada pencapaian HbA1c sebesar 1,1% lebih rendah, sedangkan yang intensifikasinya terlambat, maka
terjadi bahkan kenaikan 0,2% HbA1c. Dan kalau kita lihat pada gambar yang sebelah kanan, ya, yang kuning, kita memperlihatkan di sini bahwa dengan terapi yang intensif, kita bisa mencapai penurunan HbA1% sebesar 45% dari pasien-pasien kita. Apa yang kita bisa dapat kalau kita bisa menurunkan HbA1c lebih baik sebesar 1,1%? Ternyata bahwa kita bisa mencegah komplikasi diabetik retinopati. Kita bisa lihat di sini, pada kelompok yang kita agak lambat untuk mengendalikan gula darah, terjadi peningkatan dari kejadian diabetik retinopati itu adalah sebesar 10%. Dibandingkan kalau kita berikan terapi intensif, ternyata di situ hanya kejadiannya 2,2% diabetik retinopati yang baru. Ini yang kita kenal sebagai clinical inertia, di mana kita terlambat mengantisipasi pengobatan pasien yang seharusnya bisa kita dapatkan hasil yang lebih baik. Dan sebetulnya banyak faktor, tapi 50% sebetulnya faktornya adalah pada pasien, pada dokter, dan 30% pada pasien, dan 20% itu adalah oleh karena memang sistem kesehatannya yang belum begitu mendukung. Kalau faktor dari dokter itu antara lain mungkin karena waktu dan sumber daya dokter yang terbatas, tetapi juga adalah kegagalan dari cara kita memonitoring pasien dan mengantisipasi dari pengobatan serta menetapkan goal dari pengobatan. Hal lain juga oleh karena dokter ini memang khawatir dengan efek samping, oleh karena itu terlalu berhati-hati di dalam mengambil keputusan dalam pengobatan tadi. Kalau kita bicara mengenai faktor dari pasien, nah antara lain memang pasien tidak mau mendapatkan regimen pengobatan yang agak kompleks dan juga takut atas adanya efek samping dari obat-obatan, ya. Sehingga dia juga mungkin karena komunikasi dengan pasiennya ini sangat terbatas. Ini adalah faktor-faktor dari pasien. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi hal-hal tersebut? Jadi bagaimana kita mengatasi clinical inertia tadi? Ya, tentunya kita kemudian mengembangkan apa yang kita sebut patient center care model. Nah, di sini dengan pendekatan yang lebih mengutamakan pada pasien. Dan kita bisa lihat alur ini, di mana kita mulai di sini, ya kita ketemu dengan pasien, dan kita melakukan assessment, mempelajari ciri-ciri dari pasien, dan kemudian kita mempertimbangkan hal-hal yang bisa kita perbaiki dari pendekatan pasien tadi. Kemudian kita membuat rencana, tentunya dalam hal ini berkomunikasi dengan pasien, dan dengan pasien kita menetapkan goal. Dan dalam hal ini yang penting adalah goal kita tetapkan bersama dengan pasien, karena sebenarnya pasien yang akan menjalankannya. Dan goal dari ini adalah kita ingin mencegah komplikasi, pasien juga sadar kita ingin mencegah komplikasinya, dan juga menjaga kualitas hidup dari pasien. Ya. Kemudian di sini setelah disetujui, kemudian diimplementasikan perubahan gaya hidup, kemudian dilakukan monitoring dan juga pendampingan, dan kemudian di sini dilakukan review. Untuk menghindari adanya clinical inertia ini, maka terapi kemudian dimodifikasi secara reguler setiap 3-6 bulan sekali, dan seterusnya kemudian siklus ini diulangi lagi. Jadi dengan cara patient center care model ini kita bisa mencegah terjadinya clinical inertia. Ya, di Indonesia kita juga sudah mempunyai guideline atau pedoman di dalam pengelolaan DM tipe 2, di mana di sini memang sasarannya adalah HbA1c di bawah 7%, ya individual,
Kemudian di sini diawali dengan selalu perubahan gaya hidup, dan pilihan obatnya kita bisa lihat ya, kalau HbA1c-nya tidak terlalu tinggi itu dengan monoterapi, tetapi sekali lagi dalam waktu 3 atau paling lama 6 bulan kita sudah mempertimbangkan obat yang kedua, kombinasi 2 obat, kemudian belum mencapai kita kombinasi 3 obat ataupun 3 obat dengan insulin basal. Dan kita bisa lihat di sini bahwa DPP-4 inhibitor ini mempunyai tempat yang cukup strategis dalam pengobatan DM tipe 2. Apa sebetulnya rasional dari pengobatan dini dengan menggunakan kombinasi sitagliptin dan metformin atau DPP-4 dengan metformin? Nah, ini kita bisa lihat pedoman yang dikeluarkan oleh EDASD, ya, di mana direkomendasikan pada pasien-pasien DM tipe 2 tanpa ASCVD ataupun heart failure ataupun CKD diawali dengan pengobatan metformin dan perubahan gaya hidup, dan kemudian dilakukan penilaian ya untuk tadi sekali lagi menghindari adalah clinical inertia dalam waktu 3-6 bulan, dan kalau belum tercapai maka dibagi atas 3 alur ini, yaitu pertama kalau memang ada risiko untuk hipoglikemi, pilihannya adalah DPP-4, GLP-1 reseptor analog, SGLT2, dan TSLP. Kalau memang kita mempertimbangkan untuk menurunkan berat badan, maka pilihannya adalah GLP-1 reseptor analog dan SGLT2. Kalau memang kita menginginkan biaya kesehatan yang lebih murah atau sumber yang terbatas, kemungkinan kita memilih sumber urea ataupun TZD. Nah, ini adalah pilihan-pilihannya. Nah, sekarang apa keuntungannya kalau kita menggunakan kombinasi 2 obat sejak lebih awal? Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa pada penggunaan kombinasi obat lebih awal, ini ternyata dosisnya masing-masing individu obat itu lebih rendah. Yang kedua, kita bisa lihat dari studinya bahwa dia bisa mencapai kadar gula darah yang terkontrol itu lebih cepat. Ya. Dan yang juga perlu kita perhatikan ternyata bahwa obat yang dikombinasikan itu bisa mentarget defek dari organ-organ yang berbeda dalam mengatasi pasien DM tipe 2. Di sini kita bisa lihat bagaimana sitagliptin dan metformin ini bisa mentarget berbagai macam gangguan metabolik pada DM tipe 2. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sitagliptin ini ternyata bisa meningkatkan kadar dari GLP-1. Kemudian di sini metformin juga bisa meningkatkan kadar dari GLP-1. Jadi ini saling menguatkan, dan GLP-1 ini bisa meningkatkan sekresi insulin dari beta sel pankreas dan menurunkan glukagon dari alfa sel pankreas. Di samping itu, kita bisa lihat di sini bahwa metformin bisa meningkatkan resistensi insulin, dan juga sitagliptin ini bisa menekan hepatoglukos production melalui penekanan dari glukagon dari alfa sel. Jadi kita bisa lihat di sini ya berbagai macam target organ yang didapat diperbaiki dengan kombinasi sitagliptin dan metformin. Bagaimana sebetulnya sitagliptin itu bisa menekan glukagon yang terjadi setelah makan? Nah, kita bisa lihat di sini pada pasien DM tipe 2 yang belum diberikan sitagliptin, jadi setelah makan terjadi peningkatan dari kadar glukagon. Tetapi bila pasien ini diberikan sitagliptin, maka setelah makan peningkatan kadar glukagonnya itu bisa ditekan lebih baik. Ya. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwa sebetulnya pada pasien kontrol
memang setelah makan kadar glukagon tidak meningkat tinggi, tetapi kalau pada pasien DM tipe 2 memang glukagon setelah makan itu meningkat lebih tinggi, ya. Jadi peningkatan glukagon itu bermanfaat, ya, untuk antara lain menekan hepatoglucose production pada pasien DM tipe 2. Nah, kalau seandainya sitagliptin itu dikombinasi dengan metformin, ya, maka kita akan dapatkan GLP-1 aktif itu lebih tinggi. Kita bisa lihat sini gambar yang pertama, GLP-1 aktifnya lebih tinggi dengan kombinasi sita metformin. Kemudian di sini kita kadar glukagonnya lebih rendah, ya, setelah makan lebih rendah. Dan di sini kita bisa lihat akhirnya endogen glucose production-nya itu lebih rendah pada kombinasi sekali lagi sitagliptin dan metformin. Kita pindah kepada efficacy dan safety dalam penggunaan di klinik, ya, terapi sitagliptin kombinasi dengan metformin. Ini adalah inisial terapi, jadi pasien baru kita bandingkan yang mendapatkan fixed dose combination sitagliptin metformin dibandingkan dengan metformin ya sebagai monoterapi. Dan kita lihat di sini pada fase A yaitu pengobatan selama 18 minggu, fase B sampai dengan 44 minggu, dan kita diberikan FDC 50.000 2 kali sehari dan metformin 1.000 2 kali sehari. Ya, masing-masing kelompoknya adalah sekitar 600 pasien. Dan di sini yang fase A sampai 18 minggu ternyata kadar HbA1c-nya itu menurun cukup baik sebesar 2,4% dibandingkan kalau hanya diberikan metformin itu penurunannya adalah 1,8% dalam waktu 18 minggu. Nah, kalau dilakukan subanalisis lebih lanjut dibandingkan antara kelompok-kelompok menurut HbA1c awal, kita lihat bahwa yang penurunan HbA1c-nya terbesar adalah kalau HbA1c awalnya itu tinggi sampai 11%, kita bisa mendapatkan penurunan HbA1c dari kombinasi ini sebesar 3,6%, yaitu cukup bagus efekasinya. Ya. Dan kalau kita ingin lihat lebih lanjut, sebetulnya berapa persen sih dari jumlah, ingat ya tadi penelitian ini adalah melibatkan sekitar 1.200 pasien, masing-masing kelompok 600. Nah, berapa persen yang bisa mencapai di bawah 7% HbA1c? Ternyata kalau menggunakan FDC itu 49%. Dan kalau dia menggunakan metformin saja, itu hanya 34%. Ya. Tentunya kita harus melihat juga mengenai efek samping. Dan kalau kita lihat mengenai efek sampingnya, dibandingkan antara yang mendapatkan FDC, metformin saja, itu ternyata boleh dikatakan secara keseluruhan itu sama, ya, sama antara kedua kelompok. Dan kalau kita melihat lebih rinci lagi mengenai adanya insiden diare ataupun abdominal pain, ternyata bahwa pada kelompok yang mendapatkan FDC, sitagliptin metformin itu kejadiannya lebih rendah, ya, khususnya mengenai diare lebih rendah dibandingkan kalau diberikan metformin. Dan kalau kita lihat juga, ya, bahwa pada studi fase B-nya, ya, setelah 18 minggu kemudian diperpanjang sampai 44 minggu, ternyata efekasinya dengan FDC itu tetap bisa dipertahankan, di mana HbA1c itu 0,5% lebih rendah dibandingkan dengan metformin. Dengan juga mengenai kejadian adverse event-nya itu sama atau similar antara FDC dengan metformin saja. Dan kalau kita lihat mengenai gastrointestinal side effect-nya, khususnya diare, itu memang lebih rendah kejadian diarenya pada yang mendapatkan FDC.
Ini studi yang lain lagi. Dalam studi ini dibandingkan antara pemberian masing-masing obat, yaitu sitagliptin 100 mg per hari, ada yang metformin 500 mg 2 kali sehari, kelompok yang metformin 1000 mg 2 kali sehari, dan sitagliptin ini dibagi dua kelompok, yang 50/500 dan yang 50/1000 2 kali sehari. Jadi di sini dibagi atas 1, 2, 3, 4, 5, dan satu kelompok placebo yang kemudian dilanjutkan dengan metformin 1000 mg 2 kali sehari. Dan kita lihat di sini, ini pasien-pasien ini adalah pasien-pasien baru yang belum pernah mendapatkan obat, atau yang sudah dapat obat monoterapi, ataupun juga terapi kombinasi tapi dosis rendah, dan kemudian pada waktu screening, dia obatnya itu diberhentikan dan hanya mendapatkan diet dan exercise ya sebagai running period. Kemudian HbA1c masih di antara 7,5 sampai 11%, dan kemudian diberikan placebo, baru kemudian lakukan randomisasi menjadi 6 kelompok, dan kemudian dilanjutkan dengan observasi sampai dengan 2 tahun. Nah, ini hasilnya. Saya kira hasilnya cukup menarik, dan sudah bisa diduga bahwa kombinasi metformin dengan sitagliptin 50.000 adalah yang paling besar penurunan HbA1c-nya. Kita lihat di sini sebesar 2,1%. Ya. Nah, kalau kita melihat kelompok pasien yang awalnya HbA1c-nya 11,2%, maka penurunannya bahkan bisa lebih mencapai 2,9% dengan FDC 50/1000. Dalam waktu di sini adalah 24 minggu. Kalau kita lihat dalam 24 minggu, berapa banyak pasien yang mencapai HbA1c di bawah 7%, di sini FDC 50/1000 2 kali sehari, 66% dari pasiennya bisa mencapai HbA1c di bawah 7. Ya. Kemudian, kalau kita lihat di dalam extension study-nya sampai 2 tahun, itu ternyata ya pada pasien-pasien yang mendapatkan sitagliptin 50/1000 ini tetap bisa mempertahankan HbA1c-nya lebih rendah sebesar 1,7%. Jadi slide ini menunjukkan sebetulnya efekasinya bisa di-maintenance sampai dengan 2 tahun ya pada studi ini. Dengan kita bisa lihat, jadi adverse event profile-nya itu tidak jauh berbeda antara kelompok-kelompok yang diberikan pada studi ini. Kalau mengenai kenaikan berat badan, ini juga kita bisa lihat bahwa efek penurunan berat badan itu paling baik adalah pada kelompok kombinasi sitagliptin dengan metformin, dibandingkan kalau hanya metformin saja, ataupun kalau hanya sitagliptin saja. Ya, dari studi ini kita bisa simpulkan ya bahwa kombinasi ini merupakan satu pendekatan yang strategis dan bisa dilaksanakan pemberian kombinasi secara dini dari sitagliptin dan metformin, dan juga dia bisa mengadres dari patomekanisme DM tipe 2 pada berbagai macam organ. Dan kalau kita bisa berikan secara dini, maka kita bisa mengontrol diabetesnya lebih awal kalau memang pasien itu belum bisa terkontrol dengan diet dan exercise. Jadi terapi kombinasi ini mempunyai potensi manfaat dengan penggunaan dosis obat yang lebih rendah, lebih cepat mencapai kontrol glikemik, dan bisa mentarget dari berbagai macam defek organ pada pasien DM tipe 2. Terima kasih atas perhatiannya, dan pembicara berikut adalah Dr. Ida Ayu yang selanjutnya akan membahas mengenai manfaat FDC pada pasien DM tipe 2 usia lanjut. Waktu saya serahkan kepada Dr. Ida Ayu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.